Kita nyanyikan lagu ini sambil kita yakini bahwa kita diberkati Dia. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanmu limpahkan segalanya.
ditinggikan. Nyanyikan itu seperti sebuah doa buat dia. Dari dalam lubuk hatiku, ku suka berterima kasih. Salam sejahtera kekasih Kristus, saya berdoa dan sekaligus juga mau mengatakan selamat tahun baru 2025. Ini merupakan tahun yang penuh dengan kuasa Tuhan dan janji Tuhan. Menghadapi setiap hal-hal yang tidak mudah di musim kehidupan mungkin yang tidak mudah. Bahkan sampai hari ini ada saudara yang dari waktu sebelumnya masih ada pergumulan, ada beban doa yang belum selesai. Tapi mari kita percaya bahwa di masa-masa yang lampau Tuhan sudah menolong saya dan saudara. Sehingga di masa yang akan datang pun Tuhan tetap setia menolong saya dan saudara yang percaya. Katakan amin. Saudara, hari ini saya memberi judul Tuhan dan waktunya. Secara khusus di Jemaat GBI Arauna Makassar, maka tahun 2025 kami mengambil tema pembalikan ilahi, divine reversal. Mengambil latar belakang dari bangsa Israel yang mengalami pertolongan Tuhan setelah dia diperbudak, dibuang di bangsa Babel. Sekaligus juga saya ingin menyampaikan perbaikan. Di beberapa waktu yang lalu sempat ada kalimat yang mengatakan bahwa bangsa Israel itu di Babel 150 tahun. Itu tidak tepat. Tetapi bangsa Israel itu 70 tahun. Seperti yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Tetapi yang 150 tahun itu adalah dari sejak Yesaya menubuatkan tentang peristiwa pertolongan Tuhan, pembalikan Tuhan bagi bangsa Israel sampai penggenapan itu 150 tahun waktu yang ditempuh seperti itu. Nah, hari ini judulnya adalah Tuhan dan waktunya. Nah, saudara, kita, saya dan saudara itu memiliki sebenarnya dua jenis waktu. Ya. Mari kita baca di dalam ayat pembuka kita, 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Kata zaman di situ dipakai kata kronos, sedangkan masa dipakai kata kairos. Jadi saya dan saudara perlu memahami ada dua definisi dari waktu, makna dari waktu itu. Latar belakang dari 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama, ada tentang peristiwa waktu kedatangan Yesus. Bahwa ada Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin, saudara. Saudara yang percaya, mari katakan sama-sama amin. Ya, bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Apa saja yang kita hadapi, apa saja yang menjadi beban kita dalam perjalanan hari ini, saudara. Percayalah bahwa ada masanya kita harus kembali nanti mengalami kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bahwa Tuhan sudah tahu dan menentukan waktu dan saatnya. Dia akan datang kembali. Tadi saya katakan bahwa waktu memiliki dua dimensi, yaitu tentang waktu yang terhitung, dan makna lain dari waktu adalah saat yang tepat di mana Tuhan bertindak. Itu yang disebut kairos. Waktu yang terhitung, waktu yang secara kronologis yaitu kronos seperti itu. Sebagai contoh saudara masih ingat Herodes dan para ahli kitab sudah mengetahui bahwa perhitungan tentang waktu lahirnya sosok sang juru selamat. Mereka tahu secara kronos, secara data. Tetapi untuk sampai pada saat penggenapan Tuhan menyatakan kelahiran datangnya sang juru selamat Mesias itu, mereka gagal untuk faham, mereka gagal untuk masuk. Satu, karena memang hati mereka yang bengkok, hati mereka yang jahat. Tetapi pemahaman tentang waktunya Tuhan, itu kalau saya boleh katakan saudara, hanya para majuslah yang memahami perhitungan waktu, yang terhitung sekaligus memahami kehendak Tuhan. Tahukah saudara bahwa secara umum orang atau pribadi banyak yang bisa tahu, bisa membaca Alkitab, beribadah kepada Tuhan, tetapi belum tentu memahami makna isi hati Tuhan. Dan juga belum tentu peka kapan Tuhan bekerja, bertindak. Bahkan seringkali tahu
semua kebenaran firman tetapi tidak menjadi pelaku firman. Tadi saya memberi contoh, Herodes mengerjakan itu. Amin, saudara. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya adalah orang-orang yang ada di waktunya Tuhan, menjadi pelaku kehendak Tuhan. Waktu yang pertama di dalam ayat pembuka kita dikatakan itu adalah, tadi ada kata zaman, itu adalah kata kronos. Apa itu kronos, saudara? Kronos itu mengacu pada urutan waktu. Dari sini muncul kata kronologi. Satu ilmu yang mempelajari waktu atau urutan kejadian pada waktu tertentu. Waktu yang bergerak maju yang biasanya itu kita ukur dengan jam, arloji kita dengan jam. Ada hari dan tanggal, itu adalah kronos, waktu yang terhitung. Waktu kalau saya boleh katakan adalah waktunya saya dan saudara, waktunya manusia. Kita saudara butuh berhasil di dalam waktu yang terukur. Kronos bukan tidak penting. Tapi waktu yang terukur adalah bagian di mana secara natural saya dan saudara mengerjakan bagian kita untuk mengisi waktu yang tercatat. Yang percaya katakan amin. Kegagalan saya dan saudara dalam memahami dan menjalani waktu manusia kita, natural yang terukur, maka akan mengakibatkan kegagalan untuk masuk dalam waktunya Tuhan untuk bertindak. Saya ambil contoh, seringkali kita ada atau kita memiliki acara atau big event bagi kami, sebagai contoh adalah waktu-waktu Natal seperti itu. Kronos bagian kita adalah bekerja, mengerjakan dengan sungguh tiap hal, disiplin, work smart and hard, ya, bekerja dengan kecerdasan, bekerja dengan hikmat, tapi juga perlu kerja keras, kerja yang mungkin kita disiplin kerjakan, itu adalah kronos kita yang dibutuhkan, saudara. Ada banyak orang menganggap bahwa kronos itu enggak penting. Saya berdoa bahkan bagi anak-anak kita perlu mengajarkan bahwa waktu yang diberikan Tuhan itu perlu kita pakai. Alkitab katakan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Usahakan untuk mengenal kehendak Tuhan. Ini enggak ada di catatan saya, saudara. Tahukah saudara, mengelola waktu kronos kita itu sama dengan mengerti kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kenapa orang yang gagal di dalam kronos, mereka juga seringkali lambat atau bahkan gagal untuk memahami kehendak Tuhan. Saya berdoa di tempat ini, kalau ada engkau yang sering kacau, engkau yang sering tidak bisa memahami, engkau sering tidak mengerti apa maksud Tuhan, mungkin engkau perlu disiplin dulu di dalam waktu manusia, waktu kronos kita, waktu yang terukur. Saya berdoa saat ini, kalau engkau terikat dengan media sosial, engkau terikat dengan hal-hal yang adiktif, dengan gadget, terikat dengan engkau harus terikat dengan handphone saudara, dengan gadget saudara, dengan laptop saudara, tapi untuk hal-hal yang sia-sia. Saat ini biar Tuhan membebaskan dirimu dan diriku. Kenapa saudara? Karena pada waktu kita gagal di dalam kronos kita, bahkan otak jasmani kita pun itu melambat. Ada banyak penelitian yang mengatakan seperti itu. Jadi saudara, Alkitab katakan cara kita mengelola kronos kita itu berhubungan erat dengan memahami kehendak Tuhan. Amin saudara? Amin saudara? Memahami kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Karena sebelum kita memahami kehendak Tuhan, waktu Tuhan, kita harus terus berhasil di dalam waktu kronos kita, waktu manusia kita. Mari kita buka di Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kata masa dan waktu itu juga dipakai dua kata yang berbeda, kronos dan kairos. Tahukah saudara bahwa di muka bumi ini, saudara mau terima Yesus, mau tidak terima Yesus, saudara mau sungguh-sungguh sama Tuhan, atau saudara tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara di luar Kristus atau saudara ada di dalam Kristus, kita tetap memiliki dua hal ini, yaitu kronos dan kairos. Dikatakan bahwa segala sesuatu itu ada masanya, segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu punya waktu manusia, waktu yang terukur di arloji kita, di jam kita.
Tetapi juga bahwa di dunia ini, di bawah langit ini ada masa waktunya Tuhan. Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo, latar belakangnya saudara. Seorang yang terbukti sudah berhasil. Kenapa saya katakan sudah berhasil? Karena dia ada di puncak kejayaan. Dia memiliki hikmat di atas rata-rata. Alkitab yang tulis. Tapi sekaligus juga Salomo adalah seorang raja yang mengalami kehancuran, kegagalan yang dahsyat. Muncullah kata-kata di pengkhotbah bahwa segala sesuatu sia-sia, sia-sia, sia-sia. Tahukah saudara bahwa orang-orang yang mengalami kesehatan mental yang terganggu, orang-orang depresi, melihat segala sesuatunya gelap, segala sesuatunya sia-sia. Saya berdoa kalau sudah mengalami itu, Raja Salomo pun mengalami. Nah, Salomo tahu betul bahwa kemampuan, kelebihannya berujung pada banyak kegagalan dan kehancuran. Makanya tadi saya katakan, dia mengatakan bahwa apa? Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Saudara, mengapa orang tertekan atau stres? Yang paling lebih tinggi lagi ada depresi berkepanjangan. Karena orang gagal memahami kehendak Tuhan. Kenapa orang bisa stres, tertekan yang berkepanjangan? Padahal saudara, stres atau tekanan itu dibutuhkan loh untuk kemajuan. Mungkin sudah kaget, maksudnya gimana? Mari kita berpikir secara perlahan. Bukankah saya dan saudara mengalami kemajuan sampai hari ini? Kemajuan rohani, kemajuan keuangan, kemajuan mungkin pekerjaan, profesi kita. Itu karena picuan sebuah stres, picuan sebuah tekanan, masalah, problem, keterjepitan kita dalam sebuah situasi. Menghasilkan kemajuan jika kita menanganinya bersama Tuhan dan penuh dengan hikmat Tuhan. Amin, saudara? Kita tidak bisa maju tanpa tekanan. Saya mau katakan, engkau yang sekarang mau lari, engkau yang mau mengatakan, aduh semua orang, suami, istri, pasangan, keluarga, atau orang yang berbuat hal yang tidak baik, itu membuat saya hancur. Tidak, saudara. Justru kita menghadapi itu dengan cara yang benar, ya, kita bisa memahami kehendak Tuhan, sehingga kita bisa berhasil mengatasi semua itu. Stres atau tekanan, jika kita pakai di dalam Tuhan, maka kita justru menghadapi kemajuan. Tetapi kenapa orang tertekan, stres, berkepanjangan, saudara? Karena itu kita sedang ada di dalam kondisi mengandalkan diri sendiri. Kenapa saya dan saudara tertekan? Kenapa saudara dan saya terus di dalam sebuah kesulitan, kekhawatiran, bahkan ada anxiety disorder? Karena kita coba untuk mengandalkan diri kita. Mengandalkan Tuhan itu bukan berarti kita seperti daydreamer, orang pemimpi. Bukan, saudara. Tetapi meyakini bahwa Tuhan punya cara yang lebih daripada cara saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Di dalam terjemahan TSI, saudara, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, segala hal di dunia ini, yang tadi pengkhotbah itu, segala hal di dunia ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan. Kronos. Dan untuk setiap hal ada saat yang tepat. Kairos. Gap, catat ini saudara. Gap atau celah antara waktu ditentukannya, yaitu waktu yang sudah ditentukan, perhitungan waktu, data, yaitu ada gap dengan saat yang tepat atau pas untuk terjadi. Inilah celah antara waktu yang sudah ditentukan, waktu perhitungan kita manusia dengan waktunya Tuhan menggenapi atau Tuhan bekerja, anugerah bekerja, itu ada celah. Maka di celah itulah muncul kekhawatiran, muncul ketakutan, muncul beban-beban palsu yang iblis sengaja tabur sehingga kita tidak yakin akan kuasa Tuhan. Tetapi saudara, di bagian celah inilah maka iman dan ucapan syukur dibutuhkan. Perhatikan, iman dan ucapan syukur. Mari katakan sama-sama iman dan ucapan syukur. 2, 3. Iman dan ucapan syukur. Kenapa di celah ini dibutuhkan iman dan ucapan syukur? Iman membuat kita melihat dan memegang apa yang di depan kita yang belum terjadi. Nah, kenapa iman bisa membuat saya dan saudara melihat, meyakini, memegang yang belum terjadi? Karena sesungguhnya
iman itu adalah hasil dari ucapan syukur. Apa itu ucapan syukur, saudara? Ucapan syukur adalah hasil dari kita mengingat apa yang sudah pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan yakin iman ini, saudara, Tuhan akan bekerja lagi. Amin, saudara. Iman dan ucapan syukur tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin orang punya iman yang kuat di dalam Tuhan, tapi sekaligus menjadi orang yang tidak bisa mengucap syukur dengan mudah. Saya balik. Maka orang yang mengucap syukur dengan mudah, maka imannya akan bertumbuh semakin hari akan semakin kuat. Iman itu bukan bicara mimpi. Iman itu adalah hasil dari pengenalan. Catat di catatan saudara. Kenapa kita bisa trust kepada seseorang? Karena kita kenal seseorang. Saya sering ulang di dalam khotbah-khotbah saya. Kenapa saya bisa mempercaya atau trust kepada seseorang? Bahkan kunci-kunci. Bukan kerajaan surga, saudara, intermezzo. Kunci yang penting diberikan. Cerita-cerita yang penting diberikan. Karena kenal. Sama. Tidak mungkin orang bisa memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Sekalipun dia bisa menguasai semua ayat. Meskipun firman Tuhan penting, ayat juga penting, saudara. Tanpa dia banyak mengucap syukur. Waktu kita mengucap syukur, sebenarnya kita bukan hanya berterima kasih untuk apa yang sudah terjadi. Waktu kita mengucap syukur, kita sedang melihat ke belakang dan karya Tuhan yang sudah terjadi. Yang percaya katakan amin. Jadi iman dan ucapan syukur itu harus berjalan bersama-sama. Saudara, saya ingin keluar sedikit dari bukan Alkitab kita sesat, saudara ya. Ada satu hal yang saya mau katakan. Dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, saudara, bedakan tekanan dan tegangan. Ya. Tekanan itu adalah kemampuan menahan gaya yang diberikan. Jadi tekanan itu adalah kemampuan untuk menahan gaya yang diberikan. Sedangkan tegangan, saudara, itu bicara tentang elastisitas, kelenturan untuk menahan. Sebuah benda itu memiliki tekanan, diberi beban seperti itu, kemampuannya sekian. Ya. Tetapi jika benda itu punya elastisitas, kelenturan untuk menahan sebuah tekanan, maka benda itu memiliki kekuatan yang berbeda. Saudara, saya mau katakan, kita tidak bisa mengendalikan tekanan yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Semua pressure, semua tekanan, itu seringkali itu dari luar, saudara. Ya, tekanan, masalah, orang-orang yang sulit, keadaan-keadaan yang mengharuskan kita mengambil keputusan yang sulit, itu tekanan. Itu semua adalah pressure, itu tekanan, ya, yang terjadi. Tetapi kita bisa dan mampu melatih bersama Roh Kudus kesanggupan kita untuk menjadi lentur. Katakan sama-sama lentur, 2, 3, lentur. Apa itu lentur? Apa itu fleksibilitas, saudara? Kemampuan untuk menahan dan menemukan jalan keluar dari setiap tekanan yang terjadi. Kenapa tekanan dari luar itu menjadi semakin besar dan menguasai kita, saudara? Pada waktu kelenturan yang dari dalam atau dari luar, kalau kelenturan fleksibilitas. Betul, dari dalam yang kita kembangkan bersama Roh Kudus itu kecil. Waktu kekuatan dari dalam, kelenturan kita, fleksibilitas kita besar, saudara, maka tekanan yang dari luar menjadi tidak menguasai, memperbudak saya dan saudara. Amin, saudara. Apakah ada di antara saya dan saudara yang hari ini engkau merasa kegelapannya begitu besar? Engkau merasa hal-hal yang di luar saudara itu begitu seperti raksasa yang besar. Saya tidak mengecilkan tekanan yang saudara hadapi. Tapi hari ini izinkan Roh Kudus menguatkan dan berbicara secara pribadi. Apakah ini bukan waktunya kelenturan yang dari dalam, elastisitas yang dikerjakan bersama Roh Kudus, itu yang akan menangani semua raksasa yang di depan saudara, yang di sekeliling saudara dan saya yang percaya katakan amin. Nah, saudara, kita bisa melatih itu. Kita bisa dan mampu melatih kelenturan itu bersama Roh Kudus. Sehingga kita menemukan jalan keluar dari setiap tekanan yang terjadi. Jebakan yang sering terjadi adalah kita berusaha mengatur dan mengubah tekanan yang terjadi di luar kita. Ya, kita suka seperti itu. Yang dari luar yang kita harus atur. Sehingga kita tidak fokus kepada tuntunan Tuhan dan firman-Nya. Jemaat yang saya kasih khususnya Arauna. Ayat tema kita mengatakan bahwa Dia yang akan memimpin. Tuhan mengatakan I will lead, I will make. Dia akan membuat
Kegelapan jadi terang. Jalan yang kita lalui yang bergelombang di tahun 2025 mungkin belum selesai sampai sehari ini. Dia yang akan membuat. Kita fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara, dimensi waktu yang kedua maknanya adalah kairos. Yang katakan sama-sama kairos. Kairos memiliki makna merupakan saat atau waktu yang tepat. Suatu waktu yang khusus terjadi. Ya, seringkali kita pakai di dalam bahasa di Alkitab itu waktu penuaian, waktunya Tuhan. Kairos adalah saat ketika suatu kondisi yang tepat untuk menyelesaikan suatu hal yang krusial dan rumit. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita menghadapi masalah-masalah yang rumit. Bahkan sudah digumuli berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun belum selesai. Tapi karena ada kairosnya Tuhan, kita sudah mengerjakan bagian kronos kita. Maka waktu kairos itu akan muncul dan tiba-tiba bisa selesai semua. Saya ingat kami punya rumah yang pertama kami harus kredit di bank, saudara. Kesulitan demi kesulitan terjadi. Kami sebagai hamba Tuhan tentunya tidak punya slip gaji. Pendapatannya per bulan berapa yang tetap gak bisa. Kami kerjakan bagian kami, disiplin mengatur keuangan, kami buat permohonan atau menghadap. Tetapi tiba-tiba ada masa-masa yang sulit, gak bisa disetujui. Tapi tahukah saudara, ada satu kondisi yang tiba-tiba tepat untuk masalah kami itu bisa selesai dengan cara yang ajaib di tengah semua masa-masa yang krusial dan rumit. Tanpa kami cerita kesulitan kami sudah kerjakan bagian kami. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang menelpon dan menanyakan, proses pengajuan kredit rumahmu disetujui enggak? Enggak, kami langsung mengatakan begitu. Kenapa? Dan singkat cerita, kemudian dia diberi hikmat Tuhan dan kami ditolong. Karena ada satu pihak saja yang perlu diyakinkan untuk kami bisa. Dan akhirnya sudah puji Tuhan. Tuhan menolong sebagai seorang hamba Tuhan yang terbatas. Secara prosedur juga enggak mudah. Kami bisa memiliki rumah dan tidak menjadi kontraktor. Kontrak setiap tahun seperti itu. Dengan cara yang ajaib. Itu kairos. Tapi ada bagian di mana kita perlu mempersiapkan untuk kairos Tuhan terjadi. Ibrani 3:15 mengatakan pada hari ini. Ya, jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kisah ini, kegeraman di sini itu bermakna tentang pemberontakan nenek moyang bangsa Israel yang keras kepala tidak memahami kehendak dan waktu Tuhan. Seringkali kairos itu sudah terjadi. Contoh saudara, kalau engkau hari ini diketuk Tuhan untuk menerima Yesus secara pribadi, engkau tidak yakin dengan keselamatanmu, jangan tunda. Ini kairos. Semua kunci dalam kehidupan ini dimulai dengan kunci pertama yaitu pertobatan. Engkau perlu ada di dalam Kristus. Engkau perlu dituntun oleh Kristus. Engkau perlu tenggelam di dalam firman yang ada di Alkitab. Baru engkau bisa memahami kunci-kunci yang lain yang Tuhan berikan atas hidupmu dan hidupku. Jangan keraskan hati, itu Ibrani katakan. Kairos itu selalu sifatnya now, sekarang. Ada banyak orang kairosnya tidak terjadi karena dia selalu menunda saat disuruh taat. Saudara, kairos juga menyangkut kalau di dalam bahasa Yunaninya yaitu momen yang tepat. Katakan sama-sama momen yang tepat. Kairos itu merupakan potensi waktu dan anugerah Tuhan bekerja. Antara waktu kita dan anugerah Tuhan ketemu dan itu bekerja. Kairos terjadi saat saya dan saudara menjalani hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Ya, apa itu? Rajin, tidak malas, bertanggung jawab, taat mengikuti kehendak Tuhan. Maka kairos di masa tertentu di waktunya Tuhan itu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Satu kisah di perjanjian lama yaitu kisah kehidupan Yusuf. Saudara bisa baca di Kejadian 37 termasuk juga 39 sampai 50. Itu seperti posisi saya dan saudara, posisi kita. Catat di catatan saudara kalimat saya ini. Saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf hanya sebagai gembala domba. Tetapi Tuhan melihat Yusuf sebagai raja. Mari lihat diri kita seperti Tuhan melihat diri kita. Saudara, cara melihat diri kita dipengaruhi oleh apa yang kita sering
ucapkan, katakan, sering kita pikirkan, kekuatan perkataan iman yang mencipta. Itukah yang sering kita katakan, atau perkataan yang merusak diri sendiri tanpa kita sadari? Yusuf di semua situasi, bahkan di dalam keadaan yang paling rendah, dia tidak pernah salah berkata, salah bersikap terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi di kronosnya dia, di waktu yang harus dia jalani. Kisah yang berikutnya, saudara, ya, yaitu kisah dari Esther. Bicara soal favor, perkenanan Tuhan. Esther 1 sampai pasal yang ke-10 itu jelas di situ. Itu kisah tentang Esther dan penyelamatan bangsa Israel. Esther berbicara tentang apa, saudara? Sebuah persiapan yang konsisten. Persiapan dan konsisten. Konsisten itu terus dikerjakan sekalipun belum ada hasil, sekalipun belum ada yang melihat. Esther rela dan siap untuk mempersiapkan dirinya secara konsisten. Meskipun belum tahu pasti kapan waktunya akan menghadap raja. Ini hikmat yang saudara perlu catat. Bayangkan jika Esther digerakkan oleh kepentingan jangka pendek. Atau saya boleh pakai kata ini, saudara ya. Esther hanya digerakkan oleh validasi lingkungan. Esther hanya digerakkan oleh like atau persetujuan lingkungan. Situasinya mendukung, baru dia bisa bergerak konsisten mempersiapkan diri. Saudara mungkin ada yang senyum-senyum. Berapa banyak orang yang hari ini validasi, pengakuan, itu menjadi sesuatu yang menguasai dirinya. Esther tidak butuh validasi. Esther mempersiapkan dirinya. Di kronos waktunya dia. Dan waktu Kairos terjadi, raja mengulurkan tongkatnya. Dalam sekejap, maka keselamatan bangsa yang hampir dibunuh secara massal, itu diubah menjadi mujizat. Dan bukan hanya itu, Esther diangkat menggantikan permaisuri sebenarnya. Yang pada waktu itu Ratu Wasti. Saudara yang saya kasihi, mungkin situasi yang sekarang engkau harus tetap konsisten. Sampai sudah melihat kairos Tuhan. Saudara, di ilmu pengetahuan secara umum ada yang namanya core memory, memori inti. Bagaimana cara bekerjanya untuk kita memiliki cara berpikir, kebiasaan, habituasi yang baru. Yaitu dengan mengisi pikiran kita, saudara, dengan hal-hal yang benar yang kita mau untuk diubah. Contoh kalau pikiran saya dan saudara mengatakan, aku ini ditolak orang, aku gak disukai, aku lonely, aku sendiri, aku sedih, aku stres. Itu seperti sebuah tancapan jarum yang ada di core memory kita. Otak kita akan terus berpikir seperti itu. Nah, pada waktu ada pikiran yang baru yang mengatakan, aku mulia di mata Kristus, aku gak kesepian karena Roh Kudus ada dalam hidupku, aku gak perlu pengakuan orang baru aku bisa semangat. Itu perlu dikerjakan terus sampai pikiran yang baru itu tertancap dalam otak kita, otak saya dan saudara, mengubah cara berpikir, cara kita berkata, cara kita bersikap. Itu ilmu pengetahuan yang membuktikan. Sama, saya dan saudara. Kalau engkau mau melihat tahun ini menjadi divine reversal, pembalikan ilahi, bukan dari luar, maka kebutaan kita, hati yang berliku-liku kita perlu ubah itu dengan hal yang baru oleh pertolongan Kristus. So saya mau katakan seperti ini. When the why gets stronger, the how gets easier. Temukan why kita. Ketika mengapa itu menjadi sesuatu yang penting, maka bagaimana caranya itu akan menjadi mudah. Saat kita menentukan alasan mengapa kita melakukan sesuatu, mengapa kita memutuskan sesuatu, mengapa kita mengejar sesuatu, maka kita akan selalu menemukan cara, menemukan kekuatan dan semangat yang baru. Menemukan pengorbanan apa yang harus dilakukan untuk mencapai fokus why kita. Untuk kita mengerjakan. Mengapa seseorang atau saya dan saudara menyerah, berhenti, mundur, lemah secara berkepanjangan? Karena kita kehilangan arah. Mengapa kita melakukan sesuatu? Mengapa orang menyerah di dalam pernikahan? Karena dia lupa menemukan why-nya. Kenapa saya harus menikah? Kenapa orang menyerah di dalam pelayanan? Kalau ada hamba Tuhan yang sedang mau menyerah, sulit, gelap. Karena kita lupa mengapa saya dan saudara melayani Tuhan sepenuh waktu. Kalau ada engkau yang mau menyerah di dalam sebuah pekerjaan atau profesi karena tekanan, kerugian, ketidakadilan, atau mungkin saudara dan saya difitnah, kenapa kita mau menyerah? Karena kita tidak ingat atau lupa mengapa kita ada di posisi yang sekarang. Mengapa saya mengerjakan ini?
Pada waktu kita menemukan mengapa saya mengerjakan ini, mengapa saya harus ada di sebuah hubungan ini, maka untuk mengerjakan itu akan menjadi lebih mudah. When the why gets stronger, the how gets easier. Saya berdoa saudara supaya saudara dikuasai oleh Roh Kudus untuk menemukan itu. Mari kita buka Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kata waktunya dipakai kata kairos bukan kronos. Musuh dari kairos itu apa saudara? Lemah di tengah jalan. Ini Alkitab katakan. Jika kita tidak menjadi lemah, artinya saudara, kairos, waktu Tuhan akan terjadi kalau saya dan saudara tidak lemah, tidak berhenti percaya dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ini berat, betul, tapi jangan lemah. Pikiran untuk apa terus melakukan kebenaran, untuk apa terus jadi orang baik, untuk apa terus melayani dengan murni, untuk apa tetap rendah hati. Itu lemah saudara. Karena kalau kita gak jemu-jemu, maka dikatakan kita akan menuai. Yang percaya katakan amin. Dalam terjemahan BIMK, sebab itu janganlah kita menjadi bosan. Nah ini bosan, boring, healing, ya cari healing. Sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik, sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal itu sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Katakan sama-sama menuai hasilnya. 2, 3. Menuai hasilnya. Saat kita tidak berhenti, itu menjadi jalan untuk tuaian hasil akan kita terima. Mengapa orang berhenti? Karena dia sudah tidak bisa melihat Tuhan sebagai Tuhan yang sanggup dan mampu. Mengapa engkau berhenti sabar? Karena engkau melihat Tuhan tidak bisa merubah sebuah keadaan. Mengapa engkau berhenti melayani? Karena melihat Tuhan tidak adil dan tidak membalas jerih payahmu mungkin. Saya mau katakan, mengapa seseorang berhenti untuk disiplin, lakukan yang terbaik? Karena dia melihat Tuhan tidak bertindak menghukum sebuah kesalahan. Mari saudara kita berpikir yang baik dan benar tentang Tuhan. Karena Kristus sudah selesai mengerjakan di kayu salib. It is finished. Kristus juga yang akan menyelesaikannya bagi kalau kita gak lemah. Ada appointed season, ada musim yang Tuhan tentukan untuk kita menuai. Mari kita tundukkan kepala. Mari sembah Tuhan. Akui kebesaran Tuhan. Akui karya Tuhan di masa-masa yang sudah lalu. Mungkin di tahun 2024. Tahukah saya dan saudara bahwa Tuhan yang sama yang memegang tanganku dan tanganmu untuk tahun 2025. Kronosnya mungkin gak mudah. Tapi ada waktu kairos, masa Tuhan bertindak. Masa waktu kita bertemu dengan anugerah Tuhan. Dan mendatangkan masa kita menuai. Galatia katakan jangan lemah, jangan bosan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami percaya kebesaran. Kami tahu Engkau tetap bersama kami apapun musim kehidupan kami Tuhan. Engkau setia. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Hari ini kalau ada di antara kami sedang putus harapan. Kami sedang ada di masa-masa yang tidak mudah, musim yang gelap. Bahkan butuh mujizat untuk kesembuhan secara fisik. Kami berdoa supaya kami tidak kehilangan why kami mengikut Engkau. Mengapa kami mengikut Engkau? Mengapa kami beriman kepadamu? Mengapa kami percaya? Mengapa kami harus mengerjakan hal-hal yang kami kerjakan hari ini? Karena Engkau Allah yang akan memberitahu kami bagaimana, how, untuk kami bisa keluar dari setiap keadaan yang gelap hari ini. Kami mengangkat tangan dan mengatakan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan, jadikan bangsa Indonesia bangsa yang takut akan Tuhan. Disertai Tuhan, ditolong Tuhan. Mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah. Kami berdoa untuk gereja di mana kami dikembalakan. Secara khusus kami berdoa untuk GBI Arauna di tahun 2025, tahun pembalikan ilahi. Engkau membuka jalan-jalan yang tidak kami kenal. Engkau yang akan membela umat-Mu. Urapi mulai dari Bapak Gembala seluruh pelayan Tuhan. Supaya kami berkenan memahami kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Biar Engkau terus Tuhan menguatkan setiap kami. Kekasih Kristus, mari angkat kedua belah tangan dan terima berkat. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan memberkati apa saja yang Engkau dikerjakan oleh tangan-Mu. Tuhan menyertai Engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Love God, love people.
menjadi berkat dimanapun engkau dan saya Tuhan tempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.